Saya kerja pertama kali di Departemen Transmigrasi sebagai konsultan di Departemen Transmigrasi Pasar Minggu. Saya keliling Indonesia, maka saya kenal Pontianak juga, yaitu di Meleyutayan, di Sanggo, di Pedalaman, di daerah transmigrasi. Itu tahun 95. Habis konsultan, saya kerja di Bappenas di Jakarta, di Menteng. Habis di Menteng, saya di Freeport Irian Jaya setahun di Timika. Nah, ini pengalaman dulu. Jadi setelah lulus, saya juga nggak jadi pengusaha. Tapi saya belajar dulu bagaimana bekerja. Nah, ternyata Bang EN setelah bekerja dulu gaji gede. Lumayan. Tahun itu mungkin gaji sudah di atas 25 juta. Waktu itu. Wong sugih. Tapi rumah nggak punya, kendaraan nggak punya. Ternyata uangnya muap. Karena kurang berkah. Nah, akhirnya tahun 2002 saya memutuskan diri untuk stop dari dunia konsultan. Tahun 2002 hijrah ke Bogor, mendirikan pabrik roti namanya Omega Bakery. Dari mobil 3 jadi tumbuh menjadi mobil 11. Dari motor 3 tumbuh menjadi kurang lebih 25. Dari karyawan 7 menjadi kurang lebih 50. Alhamdulillah tahun 2006 sama Allah dibangkrutkan. Alhamdulillah. Saya pernah tensi saya 180 dan pingsan, dirawat ke rumah sakit karena memikirkan bisnis. Karena dulu masih pakai akal. Tadi saya menyimak yang penting pakai iman, kata kiai guru saya. Terus istri saya kena vertigo 2 tahun karena sejak pagi ditagih sama debt collector. Duduk. Ah, ini debt collector, wajahnya sangar, pasti nagih. Saya pakai kartu kredit, pakai leasing, pakai pinjaman bank. Akhirnya istri saya malu. Belanja sama ke tetangga keluar, itu malu. Dulu konsultan Bappenas, mobilnya 11, sekarang nggak punya apa-apa. Dan setiap pagi didatangin debt collector. Akhirnya istri saya kena vertigo, mutah-mutah 2 tahun. Jadi ternyata sakit vertigo adalah penyebabnya tekanan yang luar biasa yang tidak bisa diterima dengan ikhlas, maka penyebabnya adalah sakit. 80% sakit itu disebabkan oleh tekanan batin. Maka harus tetap bahagia. Terus saya lewatin. Akhirnya saya jualan mie ayam, bangkrut jualan mie ayam dorong. Jualan mie ayam dorong dan pakai gerobak, dan betul-betul saya dorong. Karena dulu malu, karena saya punya mobil 11, konsultan. Akhirnya nggak punya apa-apa. Saya jualan mie ayamnya, saya dorong pakai helm. Supaya apa? Tetangga tidak ada yang tahu. Dan ketika ada lubang, gerobak saya masuk di lubang dan ujung dari gerobak kejedot, ini bekasnya. Langsung keluar darah. Saya langsung bilang, ciri menuju kesuksesan. Itu saya tulis di buku Marketing Langit. Tapi sudah habis stoknya. Lihat ini, ya. Ini bekasnya masih ada. Kiai Lukman bilang kemarin kan, salah satu di liputan tentang apa, pecah telur. Kesulitan kita itu pertanda Allah akan mengangkat derajat kita suatu saat apabila kita bisa ikhlas dan sabar. Habis dorong gerobak, kolaps, saya menjadi trainer nasional. Bekerja sama sama Agim, Ustadz Arifin Ilham. Waktu itu saya baca bukunya, pagi saya kirim email. Saya Kusnadi, sahabatnya Ustadz Arifin Ilham, tetanggaan ya. Jadi nama bawa teman itu kayaknya juga ada untungnya gitu. Bila suatu saat Ustadz berkenan untuk berkolaborasi, bersinergi, mohon dukungan dan doanya. Langsung saya kirim, tapi sholat duka dulu waktu. Pokoknya semakin bangkrut, ibadahnya semakin khusyuk biasanya, ya gitu ya. Jadi kalau saat ini ibadahnya kurang khusyuk, mencoba untuk bangkrut dulu gitu ya.
Nah, saya kirim sore menjelang buka puasa, ditelepon berkali-kali nggak saya angkat. Kenapa? Karena setiap hari ditagih sama debt collector. Maka saya nggak berani ngangkat. Setelah buka puasa saya angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Lihan lagi di Jakarta. Masya Allah, mohon maaf Pak Ustadz, tadi lagi mempersiapkan buka puasa. Untuk menutupi ketakutan tadi. Terus akhirnya ketemu di Senayan, ketemu Opik Tomboati, ketemu Ian Kasela, ketemu Eko Patrio, ketemu Bimbo, dan semua artis ibu kota. Maka saya deket waktu itu di Hotel Crown sama di beberapa hotel di Jakarta. Bagus pengen apa? Pengen dimodalin Ustadz. Sudah punya bisnis? Sudah. Ditengoklah. Akhirnya saya dimodalin, pertama kali dikasih uang kurang lebih 300-an juta. Tumbuh, bikin kantor di Bank Barung. Yang rumahnya Bogor, saya pernah punya kantor di Bank Barung, saya tinggalnya di Ciluwer. Ya. Taman Kenari, Blok A5, nomor 25 di Bogor. KTP saya juga sudah Bogor. Dan akhirnya saat ini ada kurang lebih, sebetulnya kemarin hampir 50 cabang. Alhamdulillah saat ini masih terjaga di 34 cabang dengan kurang lebih 400 karyawan. Ya, artinya apa? Teman-teman yang baru memulai bisnis, gagal adalah hal yang biasa. Ya. Tadi saya kan hampir 10 tahun. Kalau belum melalui itu, mungkin secepatnya jatah gagalnya dihabiskan. Jatah gagalnya dihabiskan. Nah, akhirnya terus muncul, saya tulislah buku Marketing Langit di tahun 2012. Kenapa Marketing Langit? Karena terus membangun bisnis banyak gagalnya. Akhirnya belajar sama Ustadz Yusuf Mansur, saya belajar ke rumahnya di Ketapang, dinasehatin. Setiap 1 ekor disedekahin Rp1.000. Nah, berawal dari situ, akhirnya sama Allah dijaga, tumbuh berkah, dan setiap minggu mengundang anak yatim piatu. Setiap minggu, setiap hari Jumat, seminggu sekali. Bahkan tanah yang dibeli, yang Bang En makan itu, awalnya juga dikumpulkan anak yatim berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah tanah ini bisa kebeli. Dan kebeli di tahun 2019. Doanya di tahun 2012. Terus sekarang menjadi habit, sekarang Al-Falah meniru seperti yang Kiai Lukman lakukan, setiap bulan mengundang 150 anak yatim. Terus gitu, dan akhirnya setelah dari Pontianak saya berhenti ngurusin bisnis. Total ngurusin masjid. Tapi jangan ditiru ya kalau belum siap ya. Ini ada tahapannya gitu ya. Ending. Lalu proses dulu. Prosesnya 10 tahun ikhtiar membangun bisnis, 10 tahun ikhtiar membangun sistem. Setelah sistem terjaga, baru pensiun. Nah, semua ini setelah saya bangun bisnis, saya geser membangun masjid dengan manajemen profesional. Jadi apa yang saya lakukan di perusahaan, saya taruh di masjid. Maka karyawan Masjid Raya Al-Falah kurang lebih ada 25 orang. Nah, yang disampaikan Bung En tadi adalah ini adalah implementasinya. Saya sudah gak ngurusin bisnis, artinya jarang ya, seminggu sekali meeting pas hari Senin saja. Nah, liputan tadi anak-anak muda, yaitu ada Mas Yudi, angkat tangan, Mas Yudi, Mas Alan. Mana Mas Alan? Operasional. Mas Java. Saya membawa 7 orang ke sini ya. Rombongan dari Marbot semua. Makanya kaos saya adalah Marbot. Kenapa Al-Falah berbeda? Manajemen masjid, manajemen perusahaan saya taruh di masjid. Awalnya juga susah. Masjid Al-Falah juga sama, tutup habis Isya. Baru buka menjelang subuh. Habis subuh, gebok lagi. Masjidnya kumuh. Rata-rata sudah sepuh-sepuh. Maka terjadilah revolusi takmir tahun 2016. Jadi kalau masjid pengen maju, salah satu syaratnya adalah ganti takmir masjid.
Kalau nggak takmirnya diganti, ganti mindset takmir. Maka saat ini saya terkenal peruqyah takmir. Nah, itu. Nah, akhirnya terus berjalan. Pertama kali juga nggak bisa diterima. Ketika saya mengumumkan rekrutmen Imam Masjid Raya Al-Falah dengan gaji 3 kali UMR. Jadi Malang UMR-nya berapa? Hah? 2 jutaan? 3,5. Berarti gaji imam di Malang mestinya 9 juta. Umumkan mesti banyak yang daftar. Nah, kasihan imam para hafid Quran nggak dapat lapangan pekerjaan gitu ya. Ketika mengumumkan itu ternyata apa? Banyak yang menentang. Nggak bisa nerima. Ngurusi masjid seikhlasnya, bagus. Ngurusi masjid kok digaji? Itu model mana? Gitu. Awal-awal gitu. Kamu baru pendatang baru, jangan sampai manajemen perusahaan kamu bawa ke masjid. Wah, terus saya diserang kayak gitu. Akhirnya saya menyampaikan, kalau dalam rapat ketakmiran sering dihadang, sering nggak diterima, lebih baik saya mengundurkan dari ketua takmir. Teman saya bilang, lah yang menghadang siapa? Anggota. Terus kamu siapa? Saya ketua. Kamu kan ketua, makmur tidaknya masjid tergantung kamu. Kan dia anggota. Dikeluarkan saja dari anggota takmir biar nggak menghadang kamu. Wah. Terus akhirnya saya putuskan. Ya sudah kalau gitu langsung saya gas. Alhamdulillah pelan-pelan bisa terlewati. Butuh waktu 6 bulan untuk konsolidasi takmir. Baru ngangkat imam jadi ramai. Nah, akhirnya sama. Yang kedua adalah infak masjid dienolkan. Bahkan sekarang diminuskan. Niru Joko Karya. Saya dikasih nasihat, Pak Gus, bendara masjid itu kalau senengnya nabung duit, nyimpen duit, itu bukan takmir masjid, itu adalah pegawai bank. Nah, gitu. Terus kalau ada takmir masjid, bisanya hanya membangun fisik saja, dia bukan takmir masjid, tapi dia adalah tukang bangunan. Nah, tukang bangunan bisanya membangun saja, tapi nggak membangun umat. Gitu. Wah, terus ini saya kampanyekan. Oh, ini berarti yang sering hanya membangun saja, takmirnya adalah tukang bangunan. Kalau duit disimpan saja adalah pegawai bank, bukan takmir masjid. Sampai dinasehatin, itu bendahara masjid jangan sampai menghambat orang masuk surga. Loh kok bisa Pak Kiai? Iya, yang infak, yang zakat, yang sedekah sudah meninggal, mau masuk surga di stop sama malaikat. Stop, nggak boleh masuk surga. Loh kenapa? Uang infakmu masih ditabung sama takmir masjid. Jadi belum jadi amal jariah itu. Nah, akhirnya saya nolkan, bahkan sekarang saya minuskan. Masjid buka 24 jam. Yang kemarin viral adalah ketika di salah satu masjid saya mampir, ada tulisannya dilarang tidur di masjid. Dilarang tidur dan tiduran di masjid. Saya langsung terbayang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Di sana buka 24 jam, siapapun boleh tidur di masjid. Terus persepsi saya akhirnya, takmir masjid yang ngasih tulisan dilarang tidur masjid berarti telah mengusir tamu Allah. Karena yang datang di masjid adalah tamu Allah, berarti kalau ada tulisan itu telah mengusir tamu Allah. Nah, saya ngisi di beberapa masjid yang ada tulisannya itu, langsung takmirnya langsung dicopotin semua. Tulisan-tulisan yang ada tulisannya dilarang tidur di masjid. Maka Masjid Raya Al-Falah buka 24 jam, disiapkan kasur, disiapkan bantal, dan ditanya besok mau sarapan apa. Jadi senang orang ke masjid, suka. Ya, yang penting orang datang ke masjid. Nah, makanya ada Bu Asih juga ya. Bu Asih mana Bu Asih? Oh, di depan sendiri ini adalah salah satu donaturnya Masjid Raya Al-Falah. Masya Allah. Jadi teman-teman kalau pengen sukses, tiru Bu Asih. Sedekahnya yang kenceng, imam-imam digaji, listrik saya dibayari oleh teman-teman semua. Nanti visinya akan tumbuh sendiri.
Jangan pelit, ya. Listrik, air minum, makanan bawa ke masjid, nanti sama Allah diberkahi. Insya Allah saya setelah belajar dari Bang En, Kiai Lukman, Masya Allah, banyak perubahan. Baru Oktober kemarin saya belajar. Nah ini gambaran-gambaran setelah ngurusi masjid, Masya Allah, tenang. Sudah nggak dulu harus mikir yang muluk-muluk ya, nggak masalah dia, tapi tetap aja ya cabangnya mohon doanya di tahun 2025 ini geprek menuju 100 cabang. Masya Allah ya. Ya ini gambaran berkhidmat ke masjid. Nah, Masjid Al-Falah berbeda, mencoba ikhtiar banyak hal yang kami lakukan. Salah satu contohnya adalah barang hilang diganti. Belajar di Jogokaryan. Langsung saya umumkan kepada seluruh jamaah, bila ke Masjid Raya Al-Falah barangnya hilang, lapor takmir akan diganti sesuai barang yang hilang. Karena saya belajar salah satu masjid ada tulisannya, masjid ini sering terjadi pencurian. Berarti masjid perkumpulan pencuri. Iya kan, berarti kan sering, berarti kan bila barang hilang maka takmir tidak bertanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan takmir. Nah ini kan keliru. Ini kan mengoreksi diri sendiri, ditulis di kaca gitu. Jadi barang hilang takmir tidak bertanggung jawab. Di Al-Falah barang hilang diganti takmir karena takmirnya bertanggung jawab. Hilangan motor 2, federal 1, sepatu Korea 1, dan kadang uang, kadang HP. Kita ganti. Akhirnya saya belajar ke Hakim. Di sana ternyata ada tulisan, masjid ini dilihat oleh Allah, dicatat malaikat, direkam CCTV. Nah, pulang langsung saya pasang CCTV. Sehingga masjidnya aman karena takmirnya bertanggung jawab. Maka dalam hadis, rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masjid. Besok di hari kiamat 7 golongan yang mendapat perlindungan. Salah satunya adalah anak muda atau umat Islam yang hatinya terpaut di masjid. Antara kepala sama matahari jaraknya hanya 1 mil, semua kepanasan. Maka dengan mencintai masjid, insya Allah besok di hari akhirat kita akan mendapatkan perlindungan. Nah, makanya senang ke masjid. Apalagi sekarang setelah tahu ayat tentang minal masjid ilal masjid barokna haulahu, ya, dari masjid ke masjid berkah gitu. Makanya tadi kan langsung semalam tak kasih kamarnya Bang En. Ini loh urusi masjid dapat tiket hotel. Ya, ini loh ke masjid langsung bisa datang ke sini. Jadi semua dimudahkan sama Allah. Makan, semua operasional hampir dipenuhi sama Allah, keberkahan hidupnya. Dan ini saya yakinin, dan saya imanin, dan saya rasakan saat ini. Kemarin dari Ustadz Salim Villa dapat nasihat tentang surat Al-Imran ayat 35 sampai 37. Bahwa takmir masjid, ya, kisahnya adalah ketika istri Imran itu hamil, bernadar, suatu saat kandungan saya ini kalau lahir maka saya khidmatkan untuk jadi takmir masjid. Jadi pekerjaan yang ada di Quran adalah takmir masjid. Dibuka surat Al-Imran ayat 35 sampai 37. Dan ketika ditanya lahirlah Maryam, harapannya adalah laki-laki, ditanya sama Nabi Zakaria, loh, kalau kamu ngurusi masjid, makanmu bagaimana? Makan saya dijamin sama Allah langsung dari langit. Dan ternyata sekarang di mihrabnya Al-Falah, kanan kirinya penuh makanan dan nggak putus-putus. Ali Bekri datang, Dia Bekri datang, buah-buahan datang, terus kurma datang. Sampai saat ini Masya Allah, ayat Allah betul adanya hadir. Maka betul Ali Bekri sudah bikin pesantren, sudah bikin masjid. Saya datang ke sana, anak-anak yang ngaji, jadi amal jariahnya Bu Alim, Mas Ridwan. Mudah-mudahan semua pengusaha nanti akan mencetak para generasi, para penghafal Al-Quran, para generasi yang cinta ke masjid. Karena apa? Masjid adalah titik nol peradaban.